adik-adik, apa kabar? Semoga semua selalu sehat. Hari ini kita kembali ibadah kita di kelas 56. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mulai ibadah ini kita yang menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Setelah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Bapa Putra Kudus, terima kasih. Di Taman Getsemani, hati Yesus sedih. Di Taman Getsemani, Yesus memohonkan doa. Ya Bapakku, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dariku, tapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Bapa kehendaki. Akhirnya cawan kutuk datang padanya, dan hari penyalipan pun tiba. Golgota jadi mezbah korbannya. Dia buktikan kasih yang sempurna. Di atas Golgota darahnya tercurah. Di atas Golgota dia mati sangat hina. Di atas Golgota darahnya tercurah. Di atas Golgota dia buktikan cintanya. Akhirnya cawan kutuk datang padanya, dan hari penyalipan pun tiba. Golgota jadi mezbah korbannya. Dia buktikan kasih yang sempurna. Di Taman Getsemani, hati Yesus sedih. Di Taman Getsemani, Yesus memohonkan doa. Ya Bapakku, sekiranya
cawan ini lalu dariku, tapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Bapa kehendaki. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk minggu ini dari Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan 46. Demikian bunyinya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Lalu ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, tentu kita pernah mendengar tentang Taman Getsemani. Bukan hanya pernah mendengar, tetapi tahu juga tentang peristiwa yang terjadi di taman tersebut. Mendengar nama Taman Getsemani, kita mengingat peristiwa Tuhan Yesus yang berdoa di taman tersebut bersama dengan murid-muridnya. Di mana kala Tuhan Yesus akan ditangkap, di taman ini juga Tuhan Yesus menghabiskan malam terakhirnya sebelum Yudas Iskariot, murid yang mengkhianatinya, datang bersama dengan sekelompok orang yang membawa pedang dan pentungan untuk menangkap Tuhan Yesus. Di sana, Tuhan Yesus berdoa dan bergumul tentang apa yang akan dihadapinya. Beberapa kali Tuhan Yesus berdoa dan bergumul.
Dan di taman ini juga Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar para murid berjaga-jaga dan berdoa, supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sebenarnya, Getsemani adalah alat untuk memeras buah zaitun. Sesuai dengan pengertian namanya, yaitu alat memeras atau pengirik. Getsemani sering dipakai dan dijadikan sebagai lambang pencobaan yang sangat menekan, yaitu masalah hidup yang berat. Ketika menghadapi masalah maupun pencobaan yang sangat menekan, biasanya orang-orang Israel akan datang ke taman itu untuk berdoa, menyerahkan segala pergumulannya kepada Tuhan yang dipercayanya. Lokasinya berada di daerah perbukitan di kaki Bukit Zaitun. Selain banyak ditumbuhi pohon zaitun yang tumbuh subur, sehingga menghasilkan udara yang sejuk, suasana di taman ini juga sangat tenang dan nyaman. Sehingga dengan suasana demikian, sangat cocok dipilih untuk menjadi tempat untuk berdoa. Bukankah sebenarnya kita memerlukan ketenangan di dalam berdoa? Berikutnya, taman yang banyak ditumbuhi pohon zaitun getahnya mengeluarkan aroma wangi yang khas, sehingga ketika angin berhembus, maka seluruh kawasan akan diliputi keharuman yang menjadikan setiap orang di tempat tersebut merasa nyaman. Karena itu, sebagian besar orang mensakralkan taman Getsemani ini. Ditambah lagi dengan Tuhan Yesus yang menghabiskan malam terakhirnya menjelang penyalibannya. Adik-adik sekalian, pelajaran yang didapat lewat peristiwa taman Getsemani adalah ketika menghadapi pergumulan hidup yang berat, dalam keadaannya sebagai manusia, Tuhan Yesus tidak dapat menutupi kegundahannya. Tuhan Yesus tidak dapat menutupi kegundahan hatinya. Secara jujur, mengakui kelemahan jasmani kala menanggung pergumulan yang berat. Tuhan Yesus memilih menyerahkan pergumulannya terhadap Allah Bapa. Dalam ayat 38 dikatakan, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Meskipun secara jasmani Tuhan Yesus lemah, tetapi secara rohani dia tetap kuat. Tuhan Yesus mengajak para muridnya bersama dengan dia serta para murid untuk berjaga-jaga 1 jam saja lamanya. Tuhan Yesus bersama dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus dengan harapan mereka akan memberikan dukungan kepadanya. Namun apa yang terjadi? Tuhan Yesus mendapati mereka tertidur. Di tengah pergumulannya, ternyata para murid tidur tanpa beban. Sekalipun Tuhan Yesus telah meminta mereka untuk berjaga-jaga, ternyata para murid tidak sanggup untuk berjaga-jaga sekalipun hanya 1 jam saja. Padahal Tuhan Yesus sudah memperingatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Karena tidak berjaga-jaga, akhirnya pencobaan datang. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya dan kemudian lari serta meninggalkan Tuhan Yesus ditangkap. Nah, adik-adik sekalian, dengan kisah ini, masih banyak hal yang demikian terjadi dalam kehidupan kita, terutama orang Kristen. Begitu kan? Mengaku Kristen dan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari, baik itu yang berhubungan dengan sekolah, di rumah, bahkan kegiatan-kegiatan kerohanian dalam gereja. Dengan ini, apakah menyisihkan waktu untuk berdoa seperti yang Tuhan Yesus lakukan? Apalagi ketika banyak menghadapi pergumulan. Berdoa secara pribadi itu perlu dan sangat-sangat perlu.
Menyisihkan waktu untuk berdoa secara pribadi. Jangan pula kita berpikiran, saya telah banyak mengikuti kegiatan di gereja. Tuhan pasti tahu apa yang saya kerjakan. Sehingga ada pemikiran tidak berdoa, tidak apa-apalah. Kita lupa bahwa kunci kekuatan orang yang percaya terletak pada doanya. Janganlah hanya larut dalam kegiatan sehari-hari, sehingga tidak memberikan waktu berdoa serta menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Adalah penting untuk melepaskan diri dari segala kesibukan, untuk bersaat teduh, duduk diam di kaki Allah, berdoa dengan mendengarkan suaranya dan petunjuknya. Memang tidak mudah untuk kita lakukan, tetapi mulailah dan biasakanlah. Datanglah kepada Allah karena Dialah sumber kekuatan yang sejati. Dan berharap agar kita dimampukan memiliki kesiapan hati untuk melakukan segala ketetapannya dalam diri kita. Berserah dan menundukkan diri dalam kehendak Allah. Ingat, sebagai manusia kita adalah makhluk yang lemah. Jangan segan untuk mengungkapkan kelemahan kita kepada Tuhan. Jangan merasa kuat padahal lemah. Pergumulan bisa saja membuat kita jatuh. Biar bagaimanapun manusia pasti akan menghadapi pergumulan. Ketika menghadapi pergumulan, janganlah mencoba untuk menutup-nutupinya. Jangan gengsi, atau mabuk, ataupun disebut lemah, ataupun merasa bahwa saya tidak akan diterimanya. Tetapi serahkanlah segala pergumulan kita kepada Tuhan, agar Tuhan yang menolong. Janganlah memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, tetapi biarlah rancangannya yang terjadi. Semuanya akan terjadi sesuai dengan kehendaknya, serta akan mendatangkan kebaikan bagi kita umat yang percaya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu, di mana Tuhan senantiasa menyertai kami dan membimbing kami di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, khususnya anak-anak sekolah minggu HKBP Sutoyo, yang senantiasa tetap Tuhan pelihara, walaupun melakukan ibadah di dalam rumah masing-masing. Tetapi pemeliharaan Tuhan tetap kami rasakan. Terima kasih atas sabda Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Biarlah itu tertanam di dalam hati kami masing-masing ketika kami menghadapi berbagai macam pergumulan, ketika kami menghadapi berbagai macam persoalan, termasuk masalah dunia ini yang membuat kami harus tertutup, yang membuat kami harus senantiasa merasakan kebebasan kami. Tetapi biarlah itu kami rasakan sesuai dengan pertolongan Tuhan. Tuhan juga yang akan membawa kami keluar dari segala macam pergumulan ini, agar kami senantiasa beroleh sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.
Oke adik-adik, dan kita akan mendengar firman Tuhan disampaikan Kak Esther yang mau berikuti aktivitasnya dan juga nanti kumpul aktivitas juga. Untuk itu kita akan nyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Bapa yang di surga, dalam nama Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami anak-anak-Mu mau mempergunakannya untuk belajar dari firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Shalom adik-adik. Di minggu ini kakak mau mengajak adik-adik untuk menyaksikan permainan yang dilakukan oleh teman kalian, anak sekolah Minggu Sutoyo juga, di rumahnya. Nah, adik-adik juga setelah ibadah virtual ini bisa melakukan permainan ini di rumah kalian bersama adik atau kakak kalian. Nah, permainannya seperti apa? Yuk kita lihat. Permainannya membawa kelereng dalam sendok, melewati rintangan botol-botol ini, lalu nanti memasukkannya ke dalam keranjang. Setelah itu berlari zigzag, melewati rintangan botol ini, dan kembali mengambil kelereng yang selanjutnya. Yang akan jadi player untuk permainan ini ada teman kalian, Theo dan Tier. Bagaimana permainannya? Yuk kita lihat.
dari permainan tadi, kira-kira kita bisa belajar tentang apa ya? Tadi kan teman kalian Theo dan Tier harus membawa kelereng dalam sendok menuju garis finish yang sudah ditentukan. Mereka harus menjaga supaya kelereng dalam sendok itu tidak jatuh saat mereka harus berjalan melewati rintangan. Nah, rintangan botol-botol tadi itu ibarat sesuatu hal di dalam hidup kita yang bisa membuat kita susah, sedih, ataupun takut. Misalnya saja saat adik-adik harus menyelesaikan tugas-tugas yang berat atau harus menghadapi ujian, apalagi di masa COVID-19 ini. Nah, bagaimana kita harus terus berjaga-jaga dengan cara apa? Berdoa. Itu yang harus dilakukan anak-anak Tuhan. Supaya kita tidak menyerah, kita kuat, dan kita terus berjuang dan berhasil. Jangan seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengajak mereka berjaga-jaga, berdoa selama 1 jam di Taman Getsemani, apa yang mereka lakukan? Mereka tertidur, adik-adik. Kita harus meniru apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus menghadapi penderitaan yang berat, dia harus disalibkan, dia berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa di surga, menyerahkan segala hal yang harus dia tanggung. Nah, adik-adik, berdoa yang dimaksud di sini, berdoa bukan sekedar menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, tapi bagaimana berdoa yang kita lakukan itu, berdoa yang menunjukkan hubungan kedekatan kita dengan Tuhan. Berarti berdoa itu harus kita lakukan setiap hari, terus menerus. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam hidup kita. Dan ketika kita berdoa, kita menjadi tahu apa keinginan Tuhan di dalam hidup kita. Oke adik-adik, jadi teruslah berjaga-jaga dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari hari ini. Berkati kami agar kami bisa melakukan firman-Mu. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang senantiasa berdoa di dalam hidup kami, agar kami mengetahui apa kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, untuk aktivitas minggu hari ini, kakak mau kasih tugas seperti ini. Tanggal 7 Maret tahun 2021 nanti, tepatnya minggu depan, kita kan mau merayakan Hari Parheheon Sekolah Minggu se-HKBP. Nah, jadi kakak minta adik-adik membuat kartu ucapan Selamat Hari Parheheon buat anak-anak sekolah minggu HKBP sedunia. Jadi adik-adik buat kartu ucapan sekreatif mungkin. Gunakan bahan-bahan yang ada di rumahmu saja ya. Nah, nanti di kartu ucapanmu itu, selain kartu ucapan Selamat Hari Parheheon, kamu juga tuliskan pesan firman Tuhan hari ini, yaitu berjaga-jaga dan berdoa. Oke? Nanti kalau hasil karyamu sudah selesai, kamu bisa kirimkan ke WA grup orang tua foto dirimu sendiri dengan kartu ucapan. Maka tunggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita akhiri ibadah kita ini. Jangan lupa nanti kita ikuti apa yang sudah disampaikan oleh Pastor oleh firman Tuhan hari ini dan juga aktivitas yang dilakukan. Kita tutup ibadah kita. Kita nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 460, Jika Jiwaku Berdoa.
sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Tolong sekali. Kita jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah.